Halo semuanya, selamat pagi menjelang siang ya. Hari ini hari apa yo? Hari Rabu, tanggal 25 Juni, iya benar, 2025. Ya, ini adalah hari terakhir di bulan Muharram, di bulan Zulhijjah, dan hari terakhir menjelang hari terakhir tahun 1446 Hijriah, karena esok malam hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 itu sudah masuk tanggal 1 Muharram tahun 1447 Hijriah. Dan hari Jumatnya kita telah resmi berada di tahun tersebut berdasarkan penanggalan kalender Gregorian yang kita pakai sekarang. Nah, ini mungkin bisa menjadi syiar azan terakhir saya nih tahun ini, tahun 1446 Hijriah ini, karena besok malam saya nggak ke Polsek kemungkinan, karena mau muharraman dulu di Masjid Al-Karim Bintara Permai, baca doa awal tahun dan doa akhir tahun, dan doa awal tahun dibaca secara bersamaan gitu ya. Saya mau ke kebun kopi kebetulan. Nah teman-teman, hal kayak gini nih, hal yang saya lakuin ini nih yang bakal saya kangenin kalau saya beremigrate atau bermigrasi ke negara-negara yang berpenduduk Muslim itu adalah minoritas, teman-teman. Kalau boleh kita bilang ya, kalau mau di skala yang ini tuh, negara-negara yang Muslimnya itu minoritas tiny banget atau kecil banget atau imut banget angkanya. Ya salah satunya adalah Jepang. Jepang itu kan negara yang penduduk minoritas Muslimnya tuh kecil banget. Yaitu 0,2% dari 120-an juta populasi Jepang. New Zealand juga sama, itu populasi Muslimnya tuh tiny banget atau kecil banget kayak gitu. Makanya di Jepang agak perlu usaha sih untuk mendapat makanan yang halal ya teman-teman ya. Tapi kalau di China atau di Tiongkok, dia Muslimnya minoritas tidak terlalu kecil, tapi dia tergolong besar lah minoritas Muslim di China atau di Tiongkok itu. Tapi ada tapinya, tapi kan di sana sedang ada pembatasan agama oleh pemerintah Xi Jinping. Gitu teman-teman. Jadi kan nggak bisa kita bahas di sini. Hal ini nih yang saya kan, karena gini, satu, kalau di negara-negara yang minoritas Muslimnya kecil, ya kita mau apa coba? Kita mau request, mau minta suara azan dikerasin pakai pengeras suara kan nggak bisa, karena kan ya memang itu bukan wilayah orang-orang yang beragama Islam. Satu. Jadi paling azan kedengaran tuh kayak kalau di sini tuh ya, kayak di Masjid Ramli Mustafa di sana di Jakarta Utara di Sunter. Jadi Masjid Ramli Mustafa itu azannya nggak pakai pengeras suara luar, enggak teman-teman. Karena di lingkungannya adalah lingkungan yang benar-benar itu adalah lingkungan yang minoritas Muslim. Lalu mayoritasnya adalah orang-orang yang bukan beragama Islam gitu. Nah seperti itu tuh kalau kita bermigrasi ke negara-negara yang minoritas Muslimnya dalam jumlah yang imut banget angkanya, kayak Jepang, New Zealand, sebagian Eropa gitu. Jadi ya gimana ya gitulah.
nyari makanan halal sulit teman-teman. Dan kalau ketika nginep di hotel ya, jangan pernah tanyakan kiblat kalau kita mau sholat gitu loh, karena mereka nggak bakal ngerti gitu. Jadi kita pasti usaha sendiri nyari arah kiblat yang sesuai gitu loh dengan arah kompas. Itu sih sekonya. Itu kalau kita tinggal di negara yang muslimnya tuh tiny minority gitu loh. Jadi memang perlu usaha untuk, kalau kita lagi liburan di hotel, kita perlu usaha nyari arah kiblat. Kemudian kita juga perlu usaha kalau kita tinggal di situ tetap menjaga pola makan yang halal, cari-cari makanan halal gitu. Tapi untungnya di Jepang itu kan sudah mulai ramah terhadap wisatawan dan ekspatriat muslim kan. Jadi di kota-kota besar seperti di Tokyo, di Nagoya, di Yokohama, di Osaka itu sudah mulai banyak sentra-sentra makanan-makanan yang halal gitu, atau istilahnya halal market gitu. Halal market di sana udah mulai banyak, dan masjid-masjid itu juga banyak, walaupun pada umumnya masjid-masjid yang ada di Jepang itu ya, boleh saya bicara apa adanya enggak? Masjid-masjid yang ada di Jepang itu yang bentuknya benar masjid gitu ya, seperti Masjid Tokyo, Masjid Kobe ya, dua masjid tertua di Jepang yang masih ada sampai sekarang ya. Itu jarang teman-teman, karena rata-rata masjid itu kayak gini nih, sewa di bangunan-bangunan atau di kawasan permukiman kayak gini gitu. Atau paling enggak ya nggak berwujud seperti masjid gitu, tapi wujudnya kayak musola gitu contohnya. Yang wujudnya bener kayak masjid Kobe, masjid Tokyo, atau masjid Nagoya gitu misalkan di Aichi, atau masjid Jami Yokohama, masjid besar lain di sekitaran Tokyo ya, itu jarang teman-teman kalau di Jepang. Lah iyalah Jepang kan muslimnya cuma segini ya kan. Jadi masjid-masjid di Jepang itu jumlahnya juga segini, yang bentuknya bener masjid ya gitu. Yang bentuknya bener masjid tuh kayak sini dong. Nah yang tua itu ada dua, Masjid Kobe dan Masjid Tokyo. Masjid Kobe didirikan lebih dulu. Dia didirikan di tahun 1935. Sementara bisa lo udah dibuka ya. Saya lewat jalur normal aja deh. Sementara Masjid Tokyo itu didirikan di tahun 1938. Nah, cuma jangan kaget kalau ada perbedaan. Kok bukan bangunan yang asli? Gini, ternyata setelah saya cari-cari dan setelah saya baca-baca dikit ya, Masjid Tokyo yang ada sekarang itu adalah bangunan hasil rombakan teman-teman. Dirombak gede-gedean. Jadi dulu awalnya Masjid Tokyo itu kan dibangun oleh emigran Tatar Turk dari Rusia teman-teman. Dari Rusia yang mendiami Rusia sekarang. Nah, karena umur udah mulai tua dan Masjid Tokyo itu yang lama ya. Masjid Tokyo yang lama itu strukturnya udah mulai rada ya menunjukkan usianya lah gitu. Sudah mulai banyak karatan, udah mulai banyak bocor, udah mulai banyak korosi di mana-mana, dan ya pokoknya itulah ya, kayak bangunan-bangunan tua, penyakit bangunan tua yang kurang terawat lah intinya itu.
kondisinya memprihatinkan banget. Jadinya masjid yang lama dirubuhkan, lahan masjid Tokyo itu diserahkan kepada pemerintah Turkiya, tepatnya melalui Diyanet ya. Diyanet itu Direktoran Urusan Agama Islam Turkiya. Nah, hasilnya dibangun lagi. Bangunan yang lama dirubuhkan tahun 1986, dibangun lagi tahun 1998, kelar tahun 2000. Jadi masjid yang ada sekarang yang berarsitektur Ottoman Turkiya, yang sepintas mengingatkan kita kepada masjid-masjid yang dikaryakan oleh Mimar Sinan ya, arsitek Ottoman Turkiya. Jadi itu dibangun, itu sudah ada dari tahun 2000. Dan Masjid Tokyo itu juga sekaligus menjadi pusat kebudayaan Turkiya. Gitu. Jadi pusat kebudayaan Turkiya. Dan di sana juga jual makanan halal. Ada halal marketnya. Jadi nggak perlu pusing. terlebih lagi Masjid Tokyo itu ada di pusat kota, di Shibuya lebih tepatnya. Cuma dia agak ke pinggir Shibuya-nya, dia di daerah ya pokoknya berdekatan dengan stasiun Yoyogi Uehara gitu. Dia agak ke pinggir ininya. Gitu. Dari stasiun Shibuya kalau mau naik kereta api, naik KRL gitu ya, transit di stasiun Shibuya, turun nanti di stasiun Yoyogi Uehara. Dari sana jalan kaki bisa kok, nggak nyampe 10 menit jalan kaki dari stasiun Yoyogi Uehara. Dekat banget gitu. Gitu. Masjidnya juga enak, di pinggir jalan gede, jadi kelihatan. Gitu. Dan itu tahu nggak, satu-satunya masjid di Jepang yang diperbolehkan kumandang azan pakai pengeras suara luar. Yang lainnya nggak boleh. Termasuk Masjid Kobe nggak boleh juga. Nggak tahu ya kalau Masjid Kobe boleh nggak pakai pengeras suara luar atau gimana. Tapi kalau Masjid Tokyo boleh. Tapi kalau Masjid Tokyo itu boleh, teman-teman. Boleh pakai pengeras suara luar kayak di Indonesia ini. Itu boleh. Nah, di Tokyo itu juga ada Masjid Indonesia, tapi di Meguro. Meguro tuh ya masih daerah tengah-tengah sih. Meguro tuh masih daerah tengah-tengah. Gitu. Tapi dia mejanya Masjid Indonesia Meguro itu karena berdampingan dengan sekolah Republik Indonesia di Meguro ya. Jadinya dia agak di permukiman. Jadinya dia nggak ada tempat buat parkir mobil. Disarankan datang ke sana pakai transport umum. Kalau Masjid Tokyo kan ada tuh koin parking di sekitarannya tuh, ya kan? Jadi nggak boleh parkir di pinggir jalan, nggak boleh, itu ganggu lalu lintas. Pakai koin parking, jadi kita taruh park mobil di koin parking, parkir koin, bayar pakai koin, tleng gitu. Nah, itu nanti bisa kita taruh mobil kita dengan selamat di Masjid Tokyo atau sekitaran Masjid Tokyo itu. Nggak boleh parkir di pemukiman orang, nggak boleh. Itu bedanya. Benar di Tokyo tuh masjid-masjid yang lebih sesuai dengan kita itu banyak. Kayak Masjid Indonesia di Meguro itu kan dia kan sesuai dengan kebiasaan kita orang Islam di Indonesia. Terus ada Masjid
punya Masjid At-Tauhid ya, punya kedutaan Arab Saudi di Jepang, tapi jauh, dia di Hachioji. Hachioji itu Tokyo Barat banget itu, masuk Tama New Town, jauh itu dari ini, jauh banget posisinya. Itu biasanya dipakai buat orang-orang yang tinggal di daerah Tama New Town, Hachioji dan sekitarnya. Tuh biasanya pada pakai masjid itu kalau mau sholat ya. Itu kan hak Arab Saudi, itu kan sama dengan kebiasaan kalau kita naik haji atau umrah ke Makkah dan Madinah. Nah kalau Masjid Tokyo itu dia punya Turkiya. Turkiya itu dia pada umumnya menganut mazhab Hanafi. Gak ada bedanya sebenarnya dengan kita Indonesia yang bermazhab Syafi'i sebenarnya. Gak ada bedanya, cuma yang membedakan adalah satu, kalau nggak biar nggak kaget ya, satu ya, dia duduk tasyahud akhirnya tidak sama seperti kita di Indonesia mazhab Syafi'i. Dia duduk tasyahud akhirnya itu sama dengan duduk tasyahud awal. Nah, yang kedua, kalau kita habis sholat gitu ya, dia tidak ada zikir bareng-bareng, dia ini masing-masing, tapi dipandu beberapa, ada bacaan ini dikit, baca zikir dikit dari muazin, dan doanya doa masing-masing gitu, tidak bersama-sama, biar gak kaget gitu. Pokoknya ada ya perbedaan minor lah, intinya itu perbedaan minor. Tapi di sono rame loh orang Muslim Indonesia yang sholat di Masjid Tokyo itu, rame, terutama kalau sholat Jumat dan sholat Id kemarin gitu. Oke, ini berapa menit lagi nih azan zuhur? 11.58. 11 di HP saya 11.55 di jam sudah 11.55 juga ya. Itu di jam musola Al Jihad ini tuh beda semenit dengan punya saya. Gak tau lah kenapa, mungkin di setnya biar 1 menit lebih lambat, lebih santai gitu ya. Karena di sini juga jujur, walaupun kita azannya on time, orang-orang pada datang ke sini ngaret kabeh. Gak kayak di Munawirin Zono yang besar itu, azannya on time, orang datang juga on time. Kalau di sini azannya on time, orang datangnya pada ngaret kabeh, ngaret semua, nggak tahu kenapa. Apa mungkin corongnya kekurangan, apa mungkin kurang keras kali ininya. Harusnya sih dikerasin ya. Makanya ini nih yang saya agak kesel nih. Dan ini kan negara mayoritas Islam mutlak, Indonesia ini kan. Harusnya nggak apa-apa di atas 100 desibel suara azannya ini. 110, 118, 120 desibel itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi biar terdengar sampai jauh, biar orang tuh datang ke musala, ke lowbat jam saya, ke masjid gitu ya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Saya mau siap azan zuhur dulu ya.